Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tari tradisional. Pengertian seni tari tradisional. Tari tradisional merupakan bentuk tarian yang sudah lama ada, diwariskan secara turun-menurun, serta biasanya mengandung nilai filosofi, simbolis, dan religius. Sebelum bersentuhan dengan pengaruh asing, suku bangsa di Kepulauan Indonesia sudah mengembangkan seni tari tersendirinya. Banyak ahli antropologi percaya bahwa tarian di Indonesia berawal dari gerakan ritual dan upacara keagamaan. Tarian semacam ini biasanya berawal dari ritual seperti tari perang, tarian dukun untuk menyembuhkan atau mengusir penyakit, tarian untuk memanggil hujan, dan berbagai jenis tarian yang berkaitan dengan pertanian. Tarian lain diilhami oleh alam. Tarian jenis purba ini biasanya menunjukkan gerakan berulang-ulang, dan tarian ini juga bermaksud untuk membangkitkan roh atau jiwa yang tersembunyi dalam diri manusia. Tari tradisional Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Ciri-ciri seni tari tradisional. 1. Tari tradisional umumnya diiringi dengan bunyi musik tradisional. Contohnya musik yang dihasilkan oleh gamelan. 2. Tarian tradisional umumnya mengandung maksud dan makna yang tertentu. 3. Tarian tradisional dikembangkan lalu diwariskan dengan cara turun-menurun oleh sekelompok masyarakat di tempat asalnya. 4. Tarian tradisional biasanya tumbuh dan kemudian berkembang di kalangan masyarakat rakyat jelata maupun desa. Tarian tradisional juga menggunakan pakaian yang sederhana dan khas dari daerah asalnya. Jenis-jenis seni tari tradisional. Tari klasik. Pengertian tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal, dan diturunkan secara turun-menurun di kalangan bangsawan. Ciri khas tari klasik: berpedoman pada pakem tertentu, memiliki nilai estetis yang tinggi dan makna yang dalam, disajikan dalam penampilan yang serba mewah, mulai dari gerak, hiasan hingga kostum yang dikenakan. Contoh tari klasik: tari bedaya, tari serimpi, tari golek, tari bondan, dan lain sebagainya. Tari rakyat atau folk klasik. Pengertian tari rakyat adalah jenis tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup dan berkembang sejak zaman primitif dan diturunkan secara turun-menurun sampai sekarang. Ciri khas tari rakyat: kental dengan nuansa sosial, merujuk pada adat dan kebiasaan manusia, memiliki gerak rias dan kostum yang sederhana. Contoh tari rakyat diantaranya yaitu Polostomo, tari Pikeruhan. Tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari klasik yang mengalami aransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Tari kreasi baru biasanya diciptakan oleh para pakar tari. Cirinya: terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi. Terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring, dan lagu pengiring. Properti yang digunakan lebih modern. Contoh tari kreasi baru dan daerahnya diantaranya yaitu tari Turi, Sumbawa, tari Merak. Macam-macam seni tari tradisional. Di sini kami telah menjelaskan beberapa tarian tradisional dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada tari tradisional dari Aceh. Biasanya tari tradisional Aceh ini sering ditampilkan di acara tertentu, seperti acara resepsi, baik itu acara resepsi pernikahan ataupun acara resepsi adat yang lainnya. Pekan Kebudayaan Aceh merupakan salah satu sebuah pameran terbesar yang akan memperlihatkan semua jenis kebudayaan Aceh. Berikut ini ada beberapa contoh dari tari tradisional Aceh. Yang pertama adalah tari Saman. Tari Saman dibentuk oleh seorang tokoh agama Islam yang bernama Syekh Saman. Syair yang digunakan pada tari Saman menggunakan bahasa Arab dan penggabungan bahasa Aceh. Tari Saman tidak memiliki sebuah iringan permainan, sebab tarian ini hanya menggunakan gerakan-gerakan tangan yang diiringi syair yang sudah dilakukan dan dapat menciptakan suasana gembira. Yang kedua yaitu tari Pines. Tari Pines merupakan salah satu jenis tarian tradisional Aceh di Gayo Lues yang memiliki arti oleh sekumpulan perempuan atau gadis. Berdasarkan koreografinya, Pines ini termasuk ke dalam jenis tari kelompok. Berdasarkan dari sebuah pola garapannya, tari Pines masuk ke dalam golongan tari tradisi, yaitu tari yang sudah hadir sejak puluhan tahun lalu. 2.
tari tradisional dari Jawa Barat. Jawa Barat termasuk ke dalam salah satu provinsi yang terdapat banyak tempat wisata dan juga mempunyai kebudayaan yang masih dijaga kelestariannya. Hal ini dapat terlihat dengan betapa seringnya diadakan sebuah pagelaran alat musik tradisional dan tari tradisional. Walaupun dari beberapa tarian tradisional hanya dipentaskan sebagai media hiburan saja, namun hal tersebut cukup memberikan kesadaran pada masyarakat di daerah tersebut untuk menjaga kelestarian budaya di Indonesia yang sering dicuri oleh negeri orang. Berikut ini terdapat beberapa contoh tarian tradisional Jawa Barat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tari Jaipong. Memang tidak heran tarian ini menjadi salah satu jenis tarian khas dari Jawa Barat dan akan diperlihatkan bila terdapat acara tertentu seperti acara pemerintahan dan juga acara pernikahan. Jaipong berasal dari daerah Sunda yang diciptakan oleh Gugum Gumbira. Tarian ini sangat dijaga dan dilestarikan oleh orang-orang yang amat mencintai kebudayaannya, sehingga dibentuk kelompok penari Jaipong. Yang kedua ada tari Buyung. Kata buyung memiliki arti yaitu salah satu jenis tanah liat yang dipakai oleh para wanita di zaman dulu untuk mudah mengambil air. Tarian ini diciptakan dan dikembangkan oleh Emalia Jatikusuma. Biasanya tarian ini dipentaskan di saat melaksanakan upacara seren tahun. Tarian ini memiliki keunikan karena selama menari, para penari perempuan akan menopang sebuah tanah liat yang berbentuk mirip dengan kendi. Biasanya orang pada zaman dulu menyebutnya dengan buyung. 3. Tari tradisional dari Bali. Bali merupakan sebuah daerah yang biasanya dianggap sebagai Meksikonya negara Indonesia. Pulau yang berada di Bali biasanya dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, yaitu pulau yang mempunyai keindahan dari panorama alam yang telah diakui secara internasional. Selain itu juga, Bali tidak hanya menawarkan sebuah keindahan alam saja, tetapi juga dengan segudang budaya, termasuk juga tarian tradisional khas Bali. Berikut ini terdapat beberapa contoh dari tari tradisional Bali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tari barong. Tari barong merupakan tarian yang menceritakan tentang sebuah perseteruan antara kebajikan yang digambarkan dengan sebuah barong dan kejahatan yang disimbolkan dengan sosok randa. Kata barong berasal dari sebuah kata bahruang yang berarti seekor beruang. Meskipun begitu, wujud dari barong terbentuk dari beberapa binatang yang digambarkan dan sangat beragam dan disesuaikan dari jenis tari barong yang dipentaskan. Macam-macam bentuk barong seperti barong macan, barong gajah, barong bangkal, barong asu, barong belas-belasan, barong landung, dan ada juga barong yang paling terkenal yaitu barong keket atau disebut dengan barong ket yang terbentuk dari perpaduan macan, singa, dan sapi. Yang kedua, tari kencak. Tari kencak termasuk di dalam jenis tarian adat Bali yang sudah sangat terkenal dan sudah menjadi salah satu pertunjukan yang sangat khas yang diburu oleh para wisatawan. Tarian ini dibuat oleh seorang yang bernama Wayan Limbak dan Walter Spies. Tarian ini menceritakan sebuah legenda Ramayana dan mayoritas penarinya adalah seorang laki-laki. Jumlah dari penari yang mementaskan tari kencak dapat berjumlah puluhan hingga lebih. Unsur seni tari. Yang pertama, unsur utama. A. Wiraga atau raga. Unsur yang pertama kali harus ada dalam sebuah seni tari tentunya adalah wiraga atau raga. Sebuah tarian harus bisa menampakkan gerakan badan dalam posisi apapun. B. Wirama atau irama. Pasalnya, setiap tarian harus punya irama yang bisa menyatukan musik pengiring dengan gerakan badan yang dilakukan oleh seorang penari. Irama ini pun harus mempunyai tempo yang sesuai. J. Wirasa atau rasa. Selain raga dan irama, maka seni tari pun harus mempunyai unsur rasa, di mana sebuah tarian harus mampu menyampaikan sebuah perasaan yang bersarang di dalam jiwa seseorang. 2. Unsur pendukung. Beberapa unsur pendukung adalah sebagai berikut. A. Ragam gerak. Sebuah tarian tentu akan terlihat lebih indah jika mampu mengolaborasikan seluruh anggota badan. Tak hanya mengandalkan tangan dan kaki saja, melainkan juga turut mengombinasikan raut wajah hingga lirikan mata. Hal tersebut tentunya bisa menjadi pesona tersendiri ketika melakukan sebuah tarian. B. Ragam iringan. Unsur pendukung lainnya adalah iringan yang diwujudkan dengan adanya pengiringan musik yang ritmis dan sesuai. Musik ini juga harus disesuaikan dengan gerakan badan yang membentuk sebuah tarian. J. Riasan dan kostum. Riasan wajah dan kostum juga merupakan unsur pendukung agar seni tari lebih maksimal dan menarik perhatian.
Tentunya tidak akan lengkap jika sebuah tarian tanpa kostum atau riasan wajah yang membuatnya terkesan hambar dan biasa-biasa saja. Fungsi seni tari. 1. Tari sebagai sarana upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara ini merupakan sebagian dari tradisi yang hidup di masyarakat secara turun-temurun. Tarian yang berfungsi sebagai sarana upacara ini harus ditampilkan pada saat tertentu dan biasanya disertai dengan sesajen dan diiringi dengan bunyi-bunyian sebagai pertanda dari sebuah ritual upacara. Yang kedua, tari sebagai sarana hiburan. Fungsi dari tarian yang kedua yaitu adalah sebagai sarana hiburan. Maksud dari tari sebagai sarana hiburan yaitu penciptaan tari ini ditujukan dan dimaksudkan hanya untuk ditonton atau dinikmati sebagai sebuah sarana konsumsi masyarakat dan sebagai sebuah sarana hiburan untuk masyarakat saja tanpa ada maksud dan tujuan lain. Di dalam tarian yang berfungsi sebagai sarana hiburan ini, 3. Tarian sebagai pertunjukan. Fungsi tari sebagai pertunjukan yaitu di sini tarian ini mementingkan bagian keindahannya dan bukan pada segi hiburannya. Tari jenis ini biasanya dipertunjukkan dan dipertontonkan kepada masyarakat pada saat acara-acara besar yang sedang gelar. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya sudah diberikan oleh Bapak Aris selaku guru pembimbing seni budaya kami. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Bella. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan sejarah masing-masing minimal 2 tari tradisional Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang pertama, Jawa Barat. Sejarah tari merah Jawa Barat. Tari merah merupakan kesenian tari yang berasal dari tanah Pasundan. Sejarah tari merah Jawa Barat itu sendiri diciptakan oleh Raden Jejeb Somantri pada tahun 1950-an dan dibuat ulang oleh Dr. Irawati Durban pada tahun 1965. Dalam sejarah tari merah Jawa Barat, banyak orang salah kaprah mengira jika tarian ini bercerita tentang kehidupan dan keceriaan merak betina, padahal tarian ini bercerita tentang pesona merak jantan yang terkenal pesoleh untuk menarik hati sang betina. Sang jantan akan menampilkan keindahan bulu ekornya yang panjang dan berwarna-warni untuk menarik hati sang betina. Yang kedua, tari Jaipong Jawa Barat. Sebelum bentuk seni pertunjukan ini muncul, ada beberapa pengaruh yang melatar belakangi bentuk dari pergaulan ini. Di Jawa Barat misalnya, tari pergaulan merupakan pengaruh dari ballroom yang biasanya dalam pertunjukan tari-tari pergaulan tak lepas dari keberadaan ronggeng dan pamugoran. Ronggeng dalam tari pergaulan tidak lagi berfungsi untuk kegiatan upacara tetapi untuk hiburan atau cara gaul. Tari tradisional dari Jawa Timur, tari remo. Menurut sejarahnya, tari remo mulanya diciptakan oleh seniman dari tari jalanan yang banyak berasal Jombang dan khususnya dari desa Ceweng, Kecamatan Duwe, Jombang. Tarian ini sendiri bercerita tentang perjuangan seorang pangeran yang gagah berani di medan peperangan. Awalnya tarian ini diperkenalkan dengan keliling di jalan-jalan atau istilahnya mengamen. Namun kini tarian ini kerap digunakan untuk membuka acara kesenian untuk hingga sebagai tari penyambutan tamu kehormatan. Sejarah tari reog Ponorogo. Sebenarnya ada banyak cerita mengenai sejarah tari reog Ponorogo yang beredar di masyarakat. Namun yang paling terkenal adalah cerita mengenai pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Brekertabumi, Raja Majapahit terakhir yang berkuasa pada abad ke-15. Ki Ageng Kutu murka pada pemerintah yang korup dari kerajaan serta adanya pengaruh yang kuat dari istri raja yang berasal dari Tiongkok. Jawa Tengah, tari Gembyong. Seperti yang diketahui berasal dari Jawa Tengah, namun tepatnya sebenarnya tari ini berasal dari Surakarta. Awalnya tarian ini hanya sebuah tarian biasa yang dilakukan oleh rakyat di jalanan. Ya, awalnya tari Gembyong hanyalah sebuah tarian jalanan. Sejarah mencatat bahwa tari Gembyong adalah hasil dari pengembangan tari
Tayyub yang dikreasikan sedemikian rupa. Tari Serimpi. Kemunculan tari Serimpi berawal dari masa kejayaan Kerajaan Mataram saat Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1646. Tarian ini dianggap sakral, hanya dipentaskan dalam lingkungan keraton untuk ritual kenegaraan sampai peringatan kenaikan tahta sultan pada tahun 1775. Kerajaan Mataram pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan dan persamaan tari tradisional dan modern dan bagaimana cara melestarikan dan mempertahankan tari tradisional supaya tidak punah seiring berjalannya zaman. Pertanyaan yang pertama, persamaan tari tradisional dengan tari modern. A. Merupakan gabungan gerakan yang mengandung unsur seni dan keindahan. B. Diciptakan untuk dinikmati oleh lain. C. Menggunakan musik atau tatabuhan tertentu. Jawaban yang kedua, yaitu perbedaannya. A. Tari tradisional menampilkan ciri khas daerah asal tari tersebut secara penuh. B. Tari kreasi mungkin saja menampilkan ciri tersebut tetapi tidak secara keseluruhan, dan selebihnya rekaan yang merupakan campuran atau bahkan tidak menampilkan sisi tradisionalnya. C. Tari tradisional biasanya sering dikaitkan dengan legenda tertentu di sebuah daerah ataupun tradisi atau ritual tertentu yang sering dilakukan sebuah daerah atau sebuah kerajaan. D. Beberapa tari tradisional tidak bisa dilakukan atau ditampilkan begitu saja. Penari, penonton, bahkan waktunya sudah ditentukan, misalnya tari penyambutan terhadap tamu kerajaan. E. Tari tradisional tidak bisa diubah sesuai zaman. F. Tapi tari kreasi atau rekaan kontemporer bisa diadaptasi dari tradisional modern atau campuran. Untuk jawaban ketiga, cara melestarikannya yaitu dengan menyarankan sekolah-sekolah untuk mengadakan ekstrakurikuler menari atau tari tradisional, mengadakan lomba-lomba tari antar sekolah tingkat nasional seperti FL2SN dan lomba suku dinas pariwisata. Dengan reward, jika memenangkan kompetisi, anak tersebut akan lebih mudah masuk sekolah yang diinginkannya dengan jalur prestasi. Dan juga yang baru-baru diadakan yaitu pembinaan budaya tari tradisional Betawi di seluruh RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, DKI Jakarta, untuk warga sekitar RPTRA tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.